berjudul Analisis Pengaruh Gaya Mengajar Dosen Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Universitas Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Permasalahan karena kurangnya motivasi belajar yang dimiliki mahasiswa yang salah satunya disebabkan faktor gaya mengajar dosen. Tujuan penelitian untuk memahami bagaimana pendekatan dan teknik pengajaran dosen dapat memengaruhi motivasi dan kinerja mahasiswa. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan bentuk kuesioner. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menyebarkan angket dan memberikan seperangkat pertanyaan yang dimuat dalam Google Form. Hasil dan pembahasan. 1. Gaya mengajar klasik. Gaya mengajar klasik adalah metode tradisional di mana seorang dosen mengemban peran utama dalam menyampaikan materi pelajaran secara langsung kepada mahasiswa. Teknik pengajaran ini seringkali melibatkan komunikasi satu arah, di mana dosen menjadi sumber pengetahuan utama, sementara mahasiswa mendengarkan dan mencatat informasi. Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 10 mahasiswa UINSI memilih tidak setuju dengan gaya mengajar klasik dengan alasan yang bervariasi. Salah satunya karena gaya mengajar klasik terlalu terfokus pada ceramah dan kurangnya interaksi antara dosen. 2. Gaya mengajar teknologis. Gaya mengajar teknologis adalah pengajaran yang mengacu pada penggunaan teknologi untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian, gaya mengajar ini banyak yang disukai atau disetujui mahasiswa UINSI sebanyak 25 orang, karena dengan alasan menggunakan teknologi dapat memudahkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas, menambah pengetahuan mahasiswa agar lebih luas lagi, dan dapat meningkatkan motivasi agar lebih luas lagi, dan dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa karena mahasiswa dapat mencari apa saja yang ingin mereka ketahui lewat sosial media. 3. Gaya mengajar personalisasi adalah pendekatan dalam mengajar yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan individual para mahasiswa. Dalam konteks ini, seorang dosen akan mencoba untuk memahami keunikan setiap siswa, termasuk gaya belajar, minat, tingkat kemampuan, dan kebutuhan belajar khusus. Berdasarkan hasil penelitian gaya mengajar ini, sebanyak 6 orang setuju dan 4 orang tidak setuju. Alasan setuju karena mahasiswa merasa sangat terbantu oleh gaya mengajar ini karena memungkinkan mereka untuk belajar sesuai dengan gaya dan kecepatan mereka sendiri. Mereka lebih merasa didengar dan dihargai sebagai individu dan dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Adapun alasan mahasiswa yang tidak setuju dengan metode ini karena mahasiswa merasa kurang struktur dalam pengalaman pembelajaran mereka karena menuntut tingkat motivasi dan kemandirian yang tinggi dari mahasiswa yang semuanya belum tentu memiliki. Keempat, gaya mengajar interaksional, yaitu adalah gaya yang menekankan pentingnya interaksi antara dosen dan mahasiswa selama proses pembelajaran. Dalam gaya mengajar ini, dosen diterapkan untuk menggalang diskusi, berdialog sesama mahasiswa, dan mendorong kolaborasi di antara mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 7 orang setuju dengan gaya mengajar ini karena membuat diri lebih percaya diri dalam berbicara, menyampaikan pendapat, dan membuat interaksi aktif di antara mahasiswa satu dan mahasiswa lainnya. Kesimpulan,
Berdasarkan hasil penelitian dari banyaknya mahasiswa UINSI Samarinda, hanya 52 mahasiswa yang mengisi kuesioner. Mereka menyukai gaya mengajar dosen yang berbeda-beda. Adapun yang tidak menyukai gaya mengajar klasik ada 10 mahasiswa. Gaya mengajar teknologi sebanyak 25 mahasiswa yang menyukainya. Gaya mengejar personalisasi sebanyak 6 mahasiswa yang menyukai dan 4 tidak menyukai. Dan gaya interaksional sebanyak 7 mahasiswa yang memilih menyukainya. Jadi, penting bagi dosen untuk memahami bahwa gaya mengajar mereka memiliki dampak besar terhadap keterlibatan mahasiswa, pemahaman mereka terhadap materi, dan motivasi belajar mereka. Dosen perlu memperhatikan gaya mengajar yang sesuai.